murid-murid istana kayu telah ketakutan, dan pohon suci Aoki yang mereka bangun bersama tampak lemah dan rentan terhadap sosok aneh di malam yang gelap. Saya melihat sekelompok sosok berkedip-kedip, dan setiap kali batang besar dipotong dari pohon suci kayu hijau, cahaya biru hancur dan kekuatannya runtuh. Istana Musing awalnya adalah sekelompok murid kali ini, dengan kekuatan terbatas. Itu tidak sebagus istana Bumi Sing, belum lagi di bawah penindasan malam yang sangat gelap. Hati Dao mereka bergetar, dan Dao Fa tidak bekerja sama sekali. Jangan datang. Kamu tidak datang ke sini. Apa-apaan ini? Kakak, ayo lari. Ketika pohon suci Aoki terus tumbang, aktivitas para murid istana Muxing menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, mereka hampir saling membelakangi, meringkuk dan gemetar. Wajah Mu Ciyu pucat, dan bibirnya tidak lagi berdarah. Dia mencoba yang terbaik untuk mendukung pohon suci kayu hijau, tetapi sosok di malam hari tidak bisa tidak aneh, dan sangat kuat, setiap pukulan bisa hancur. Dao Fa-nya. Bahkan Mu Ciyu merasa bahwa sosok di malam yang gelap sudah cukup untuk menghancurkan pohon suci dari kayu hijau dalam sekejap, tetapi itu seperti kucing yang bermain tikus, untuk membuat mereka ketakutan hingga ekstrim. Pohon suci kayu hijau terus runtuh, dan cahaya yang menutupinya menjadi semakin lemah. Qin Yichen dan yang lainnya juga bersandar satu sama lain dengan waspada, dan Yao Yue Kong bahkan berkata dalam transmisi suara, haruskah Anda mengambil tindakan? Sepasang mata putih dan biru Bai Guanxing terus berkedip, dan ketika pohon suci kayu hijau runtuh, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah di malam yang gelap. Jangan khawatir. Aku khawatir orang-orang ini akan menunjukkan antek asli mereka hanya ketika mereka memasuki malam sepenuhnya. Saat itu, kami melihat warna asli mereka. Nenek moyang bayi berdarah sudah tercengang. Kali ini Tuan Bai masih penasaran. Dia ingin mengatakan bahwa yang terakhir terlalu cerdas, atau dia terlalu bodoh. Meskipun Bai Guanxing masih ingin mengeluarkan sosok-sosok itu di malam yang gelap, dia benar-benar orang yang berani. Tetapi dia tidak lupa untuk secara diam-diam memadatkan kepingan salju ke dalam tubuh Qin Yichen. Setelah itu, Bai Guanxing melihat murid-murid Mu Xinggong yang meringkuk menjadi sebuah kelompok, dan setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk diam-diam melonjak di telapak tangannya, menuangkan kepingan salju ke tubuh Mu Ciyu. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pohon suci Aoki telah dihancurkan, dan Bai Guanxing berkata dengan suara yang dalam, tarik lengan baju satu sama lain, jangan sampai terpisah. Putri Wenqing menyeret Qin Yichen seperti anak kucing yang ketakutan. Sementara kelompok pohon suci Mu Ciyu yang dikelilingi oleh satu sama lain hanya memiliki anakan yang tersisa, seolah-olah gabungan Taoisme mereka akan runtuh dan hancur. Tapi apa yang membuat orang-orang Mu Ciyu semakin ketakutan adalah bahwa dengan tidak adanya pohon ilahi Aoki, kegelapan di depan mereka menjadi lebih dan lebih meresap. Tetapi mereka selalu merasa bahwa sosok-sosok itu menjadi lebih jelas dan lebih akrab. Mu Ciyu juga adalah murid utama Mu Xinggong. Dia tahu bahwa bukan hal yang baik untuk dapat melihat lebih jelas di malam yang gelap. Karena malam yang gelap ini jelas merupakan semacam kekuatan menakutkan tertinggi, menelan semuanya, dan hanya ketika mereka tenggelam ke dalamnya, mereka akan merasa bahwa mata mereka melebar. Itu tidak jauh dari waktu kematian. Pria kecil, kamu pergi ke depan dan lihat apa itu. Murid istana kayu mendorong leluhur bayi berdarah itu, mencoba mengirimnya keluar sebagai umpan meriam, tetapi yang terakhir akan digunakan untuknya saat ini, dan dengan backhand, dia hampir menghancurkan lengan murid dari istana kayu menjadi lumpur. Namun, yang mengejutkan leluhur bayi berdarah itu adalah ketika dia telah mengeluarkan pisau daging dan siap untuk mengirim anak-anak kecil istana kayu di jalan terlebih dahulu. Pohon suci kayu hijau runtuh. Mata leluhur berdarah itu bergetar. Sepasang murid darah dengan pembunuhan tak terbatas itu ingin mekar di malam yang gelap. Dia pantas berada di alam semesta kuno selama bertahun-tahun, dan reaksinya sangat cepat. Pertama-tama, dia harus berkorban Dao Wei dan menyelimuti sekeliling. Namun, leluhur bayi darah tahu bahwa semua ini tidak berguna. Karena dia benar-benar datang ke tanah malam abadi dan keluar hidup-hidup, kekuatan kekaisarannya, di malam yang gelap ini, tidak dapat memancar beberapa inci dari permukaan tubuh. Ditindas secara mengesankan. Qin Yichen merasakannya juga. Dia juga ingin memadatkan kekuatan suci dan memancarkan cahaya ilahi seperti obor. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesak kekuatan suci, dia hanya bisa memberikan sedikit kecemerlangan pada sosok ramping. Ini membuat Qin Yichen tercengang. Tetapi siapapun yang memiliki wawasan sudah merasa bahwa malam tak terbatas di tanah malam abadi adalah semacam kekuatan tirani dan tak terbatas. Pamor ini berubah menjadi malam yang gelap, menyelimuti segalanya, menekan segalanya, membuat mereka seolah-olah telah jatuh ke dalam malam yang abadi. Ini membuat Qin Yichen tidak bisa tidak terkejut, seberapa kuat prestise ini, sehingga kaisar hanya bisa tenggelam di malam yang gelap. Tanah malam abadi benar-benar mengerikan. Qin Yichen diam-diam terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di malam yang gelap. Dia hanya berpikir itu adalah kekuatan yang aneh. Dia sangat takut sehingga dia ketakutan. Setelah menyadari fakta malam yang gelap, bukannya menjadi lega, dia akan semakin ketakutan oleh kekuatan jalan besar yang tidak dapat dijelaskan.
Saya merasa lebih gelap. Untungnya, biografi latihan Qin Yichen diajarkan oleh Bai Guanxing sendiri. Meskipun sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dia memiliki pikiran yang jernih. Kesadarannya muncul. Tetapi dia ketakutan. Cukup, kibaskan. Di malam yang gelap, sosok itu melayang-layang seperti seprite di pegunungan dan alam liar. Dan bahkan lebih berharap bahwa pohon kuno yang tidak di ujung itu seperti cakar hantu. Dan ketika bergetar, itu membuat suara tumpul seperti auman serigala, yang membuat hati hancur. Ini semakin dekat. Qin Yichen menatap tajam, seperti pisau tajam. Dia mencoba melihat sosok yang berputar-putar di malam yang gelap, tetapi menemukan bahwa sulit baginya untuk mendominasi bahkan beberapa meter. Pohon ilahi Qingmu jatuh, dan semuanya jatuh ke dalam malam gelap yang tak berujung. Qin Yichen hanya merasa bahwa malam yang gelap ingin menelannya. Di malam yang gelap di depannya, ada semua jenis ketakutan besar yang tidak bisa dia bayangkan. Atau tidak bisa membayangkan. Baru saja, bayangan yang baru saja lewat benar-benar terlihat seperti Tuan Fang. Jangan bicarakan itu. Tanda seru. Tanda seru. Di malam yang gelap, semua murid di istana Muxing gemetar, dan hanya mereka yang gemetar satu sama lain. Tiba-tiba, Mu Qiyu terkejut ketika dia mendengar seorang pria di belakangnya, dan mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan mengutuk, "Kakak Li, bisakah kamu berhenti menekanku?" Murid Muxinggong itu sangat marah, dan gangguan apapun di tempat hantu ini dapat menakuti orang-orang hingga kejang-kejang, dan keluarganya bahkan akan membuatnya takut. Namun, yang mengejutkan murid istana Muxing adalah bahwa saudara muda Li lemah dan lemah. "Tidak, saudara senior, saya belum pindah." Begitu kata-kata ini keluar, murid Muxinggong langsung meledakkan kulit kepalanya. Dia jelas dan junior brotherly bersebelahan. Mengapa suaranya barusan dipisahkan oleh sosok? Hantu macam apa sosok yang tiba-tiba muncul di antara dia dan junior brotherly? Tanda seru. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Di bawah langit malam, jeritan sengsara merobek kesunyian, tetapi membuat orang-orang Muxinggong jatuh ke dalam jurang yang lebih mengerikan. Ketika jeritan itu menyerang, Mu Qiyu bergetar hebat. Dia melihat ke belakang dengan kaget, tetapi ketakutan. Ditemukan bahwa semua junior dan saudara perempuan pergi.